Jadi kalau berbicara cawapres, kita akan bertemu dengan pembicaraan mahar politik yang tentunya tidak kecil, yang pasti besar, karena itu akan menjadi sokongan kampanye di pemenangan pemilihan presiden 2024 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Firman Panipahan dengan saya Firman Sah, YouTuber dari Panipahan ya. Berbicara soal cawapres. Kemarin saya sudah bicara soal capres. Pembicaraan tentang capres itu adalah soal elektabilitas, kekuatan partai, dukungan suara dan lain sebagainya itu. Dukungan dari masyarakat berdasarkan survei dan berdasarkan macam-macam. Dan sekarang telah terpilih beberapa capres walaupun belum resmi ya, dan ada kemungkinan yang tidak terduga, seperti Anies Baswedan sekarang itu diisukan akan istilahnya hanya skenario atau macam-macam, atau kemungkinan bisa tidak jadi. Ya, kemungkinan tidak jadi itu masih ada karena belum didaftarkan menjadi capres resmi secara administratif ya. Begitu juga Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu dideklarasi sebagai capres. Begitu juga Prabowo Subianto. Sementara ini ada 3. Nah, capres, kalau kita bicara soal capres, calon presiden, itu adalah pembicaraan elektabilitas, popularitas ya. Namun kalau sudah masuk ke dalam pembicaraan cawapres, maka kita akan berbicara soal mahar politik gitu. Karena sisanya adalah partai-partai kecil yang tidak mampu, yang dia ingin mencapreskan kadernya tapi suaranya kecil. Dia ingin independen atau ingin oposisi tapi posisinya tidak ada. Ingin menjadi macam-macam. Dimanapun berdirinya satu partai kecil itu dia harus melakukan kontrak politik. Misalkan partai PAN, katakanlah PAN itu partai yang kecil suaranya, kalau dia ingin bergabung ke perjuangan perubahan, koalisi perubahan, maka harus ada kontrak politik di sana. Nah, ini juga saya juga bicara soal kemarin itu bahwa koalisi besar itu terancam, kemungkinan akan bubar setelah terdaftarnya Ganjar Pranowo. Kok bisa? Ya iya bisa, karena memang partai besar itu ternyata tidak besar gitu loh. Kenapa? Karena dibuat oleh kader dari kader PDIP. Saya tidak katakan Joko Widodo itu sebagai presiden, tapi sebagai petugas partai, karena begitu istilah yang digunakan oleh PDIP. Ada juga yang membaca bahwa tim Jokowi atau koalisi besar itu adalah skenario ya, skenario yang dibuat. Saya tidak tahu. Kalau itu memang skenario, itu adalah pengkhianatan terbesar yang dilakukan oleh Jokowi kepada ketua-ketua partai. Paling tidak ada 5 ketua partai di sana. Ada Gerindra, ada PAN, ada P3, ada PKB. Luar biasa. Jadi kita akan mengenang bahwa secara politis Jokowi tidak memiliki prinsip. Begitu juga secara, kalau kita lihat secara negarawan, dia juga bukan negarawan.
karena tidak memiliki haibah wibawa ke sana. Sebagai pemimpin, beliau juga banyak kegagalan. Banyak sekali janji-janji politiknya, janji sebelum ketika dia kampanye, sebelum jadi presiden yang tidak terlaksana. Seperti stop hutang, stop impor dan sebagainya itu. Ternyata itu semua omong kosong. Nah, kembali kepada cawapres. Kalau berbicara soal cawapres ini artinya kita berbicara mahar politik. Satu partai akan berani mengeluarkan mahar yang besar kalau itu menjanjikan. Tapi sementara ini di antara 3 capres ini yang belum memiliki cawapres itu adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Di antara Ganjar dan Anies Baswedan itu memiliki power yang besar ya. Jadi kalau ingin bergabung ke mereka itu artinya maharnya sangat besar. Tapi untuk bergabung ke Anies Baswedan rasa-rasanya berat karena mereka memiliki koalisi perubahan ya, yaitu terdiri dari 3 partai PKS, Demokrat, dan satunya Nasdem. Tentu mereka pasti lebih memilih kader mereka untuk menjadi menjadi cawapres gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan itu terbuka tapi tidak begitu lebar. Seperti isu tentang Khofifah, isu tentang AHY memang dari sana sendiri, dari perubahan itu. Tapi yang sangat terbuka itu adalah dari PDIP, Ganjar Pranowo. Sekarang banyak yang mengisukan bahwa NU mengusung Erick Thohir untuk jadi cawapres. Ini ngapain lagi Erick Thohir ini? Sudah jadi BUMN, kemudian menjadi ketua PSSI, sekarang mau jadi cawapres. Luar biasa keserakahan. Belum selesai satu tugas, dilanjutkan dengan tugas yang lain, bertumpuk-tumpuk. Pada akhirnya tidak maksimal. Pada akhirnya ya dengan asal kerja saja gitu kan, asal dapat gaji. Ngapain banyak jabatan tapi nggak jelas gitu. Apakah kita kekurangan orang gitu untuk menjadi ketua PSSI, untuk menjadi BUMN atau menjadi cawapres sekalipun. Ini Erick Thohir ini luar biasa. Ya begitu ya kira-kira. Jadi kalau berbicara cawapres, kita akan bertemu dengan pembicaraan mahar politik yang tentunya tidak kecil, yang pasti besar, karena itu akan menjadi sokongan kampanye di pemenangan pemilihan presiden 2024. Begitu saja, terima kasih.